Saya kira saya mohon bersabar semua sesuai dengan kesepakatan setengah 12 tepat kita akan akhiri. Jadi masih ada satu termin lagi. Sesungguhnya secara secara substansial sudah ketemu semuanya. Tinggal kita sami'na wa ata'na kepada Amirul Mukminin Zainal Arifin Mukhtar ya untuk urusan ini. Sebelum itu Bapak sekalian, dari tadi kan disebut hadis dan saya sama Pak Busro ini saya hubungan saya sama Busro Bion terus itu bukan karena saya mau memanfaatkan waktu sama beliau, itu untuk menunjukkan bahwa di ranah culture kita ini sudah pasti sangat jujur satu sama lain. Kita tidak punya batas-batas, apalagi kita di sini benar-benar kita anti korupsi sampai ke tingkat persaudaraan seperti ini. Jadi sebenarnya semua yang diomongkan tadi ya nggak benar, yang saya omongkan nggak benar juga. Itu sekedar cara supaya setelah sistem benar, structure lumayan benar, culture itu kita mulai dong. Malah sekarang nggak ada kekaguan, kita saling percaya satu sama lain. Kalau ada sekian orang punya trust each other, maka dia akan menggumpal menjadi energi. Nah, Pak Busro sama saya dulu sama-sama muridnya Pak Margono Buspo, guru kemuhammadiyahan. Mungkin Pak Mahfud tahu juga ya. Ayat yang paling kami hafalkan adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cuman analisis malam ini ada dua opsi perubahan, satu oleh manusia, satu oleh Allah. Pertanyaan ilmiahnya adalah sebenarnya yang lebih signifikan itu perubahan oleh manusia ataukah oleh Tuhan? Nah, ini masih ragu-ragu semua. Kalau memang manusia dipersilakan merubah, terus manusia merubah, untuk apa lagi Tuhan merubah? Kan begitu. Oh, ternyata manusia benar-benar bisa merubah. Harus ada peran Tuhan yang akan juga merubah kita. Sebab Indonesia ini mau merubah pakai apa? Tanya Pak Mahfud, mau dirubah lewat mana? Ente calonkan beliau jadi presiden 2014. Jangan-jangan 2 hari sudah disantet orang. Jadi jangan diandalkan sama beliau untuk sanggahan begini berat. Biarkan Allah yang menyuruh beliau jadi RI 1. Kalau Anda yang menyuruh, Anda tidak akan mampu ikut melindungi dia. Kan begitu. Jadi acara ini Pak Zainal, ini sekedar investment. Ya Tuhan, kami mau merubah loh ini. Bantu dong. Bantu dong, bantu ya Allah, bantu kami mau merubah ini. Dan begitu. Nah, kalau Allah oke, aku bantu kalian. Nah, baru kita beres nanti. Terus karena kita tidak ingat Tuhan, terus dia bilang sama malaikat itu, saya tahu sama teman-teman yang mau merubah. Tapi nggak minta tolong kita, biarin aja. Terus sendirian. Dan gitu malaikat. Nah sekarang tidak, kita bilang ya Allah, kami ini cuman bisanya nyangkul kecil-kecilan seperti ini. Tapi Engkaulah yang maha pencangkul ya Allah. Engkau yang maha berubah ya Allah. Lakukanlah perubahan untuk Indonesia. Rakyatku semuanya. Ini sebelum sesi kedua, dangdutan dulu. Yang joget ke depan. Korupsi menurut Roma Irama. Bunda Novia tidak bisa datang karena anaknya tiba-tiba bangun, sehingga harus angon di luar. Dan saya tidak poligami, jadi cuma satu jadi. Rencananya Busro sejak dulu cuma tidak pernah berani sampai hari ini. Ya berdiri. Yuli sama masih makan tadi, tepuk tangan.
Waktu kita tinggal 20 menit, 5 orang berikutnya. Ya Allah, banyak sekali Pak, bagaimana Pak? Oke, satu, oke ya. Saya tidak bisa adil kalau seperti ini. Oke, yang menggerak-gerakkan tangan saya anggap memiliki extra effort gitu. Saya kira dia seperti itu juga nanti ketika bersuami istri. Wanita berikutnya. Sebelah sana, ya, maju ke sini Pak. Ya, Anda. Terus belakang 2 orang, apa ekstra 1 orang. Belakang 2 orang, 1 sama Anda, coba ke sini. Nanti saya mohon, kalau nanti kita punya rezeki lagi kita akan apa? Kalau Anda bisa lebih cek, insya Allah akan segera bisa kita tambahi orang. Dengan syarat setengah 12 kita segera harus. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tanggapan sekaligus pertanyaan, saya ingin salaman dulu sama calon presiden kita, insya Allah akan menang. Ya, saya dari Bima, saya asli Bima, kebetulan pernah ketemu beliau di Bima, di bagian timurnya NTB, Kabupaten paling kecil, dan kami komitmen bahwa seluruh mahasiswa Jogja dengan idealismenya akan mendukung Pak Mahfud MD apapun caranya. Persoalan partai itu nanti. Yang penting, kalau saya bisa pinjam istilahnya Pak Jenal tadi, kalau hari ini kita niatkan untuk yang baik, kenapa Pak Mahfud tidak niatkan mulai hari ini untuk menjadi calon presiden? Ini kan persoalan yang sesungguhnya kami nanti-nantikan, dan kami akan rindu pemimpin yang luar biasa mengapresiasi bagaimana rakyatnya. Kemudian yang kedua, saya sangat tidak sepakat Pak Cak Nun tadi, kalau hanya kita mengharap pada Allah saja tanpa usaha manusia dengan gerakan hatinya Pak Mahfud MD untuk menggairahkan keinginannya menjadi presiden. Ya nggak mungkin Allah akan memberikan jalan itu kalau tidak ada usaha kita. Kalau masuk pada tentara itu, maka lagi-lagi kita akan masuk pada faham Jabariyah yang hanya menerima apa adanya dari Tuhan. Jadi mohon Pak Mahfud, aspirasi kami dari Bima sana, mahasiswa Jogja di sini, mudah-mudahan Allah akan mengijabah kami dengan bagaimana meluruskan niat ini. Niat kami ini untuk Pak Mahfud ini. Untuk 2014 Allah pasti akan berikan partai Pak. Yakin saja. Yang penting satu catatan, rubahlah Indonesia dengan wajahnya yang penuh dengan kedamaian, kesejukan dan religiusitas. Itu. Lalu yang terakhir, apa sih masalahnya Bank Senturi itu nggak mampu diselesaikan Pak Busro? Apa problemnya? Padahal jelas-jelas buktinya sudah ada. Apa ada kaitannya dengan Partai Demokrat misalnya? Ini hal-hal yang perlu kami ingin tahu Pak Busro. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sangat setuju. Ya Allah, aku batalkan permintaanku. Ya Allah, jangan ikut-ikut soal Indonesia. Serahkan kepada hambamu yang namanya Mahfud MD untuk menangani semua masalah. Oke. Awas kalau ikut-ikut kamu. Kedua. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Askarian.
Saya di sini sebenarnya bukan dari Jogja, Pak. Saya dari universitas kecil di Jawa Tengah, dan tapi walaupun kecil tapi gelarnya jenderal, Pak. Universitas Jenderal Sudirman. Ini sebenarnya saya sangat gugup di sini karena ini pertanyaan yang benar-benar saya pertanyakan sejak 2 minggu terakhir, karena saya bertanya-tanya ketika saya membaca undang-undang. Ada 2 buah undang-undang yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nomor 20 tahun 2001. Saya tidak tahu ini undang-undangnya apa karena saya basicnya akuntansi, Pak, jadi saya bukan hukum. Cuma saya ingin menanyakan, dalam di sini itu ada tulisan bahwa denda untuk koruptor maksimal adalah 1 miliar dengan minimal adalah 50 juta. Kalau tidak salah seperti itu, untuk tindak jenis korupsi, penyebokan, penggelapan, dan korupsi untuk PNS atau penyelenggara negara. Di sini karena saya ekonomi kan salah satu unsur manusia adalah homo economicus. Homo economicus itu bahwa Indonesia ingin memaksimalkan utilize semuanya. Apabila dia dapat gaji 5 juta, dia pengen lebih 10 juta, pengen 20 juta. Nah, bila berdasarkan dari pasal ini dengan maksimal 1 miliar, apabila saya logis dan saya ekonomis gitu, saya akan memaksimalkan korupsi saya sebenarnya. Sekarang daripada saya korupsi 400 juta, nanti habis semuanya untuk membayar denda. Mendingan saya korupsi lebih dari 1 miliar. Atau kalau perlu APBN saya ambil semuanya, 1 miliar saya kasih denda, nanti habis itu masuk penjara, saya beli yang AC, saya kasih internet, saya beli penjaranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak. Satu, Pak, ini Pak sebenarnya, Pak. Jadi nomor 18 tahun 25, pasal 25 itu tentang jasa konstruksi. Ini saya juga dengar dari media-media bahwa katanya apabila ada kegagalan jasa konstruksi akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa dalam waktu 10 tahun setelah penyerahan itu kepada Pemda setempat gitu. Dan ini apabila saya memang homo economicus lagi yang dipertimbangkan, apabila saya sebagai konstruksinya, saya akan membuat jembatan itu berumur 11 tahun. Habis itu nanti udah setelah kamu gitu. Walaupun nanti anggarannya ini jembatan kita bikin untuk 50 tahun, saya bikin 11 tahun, nanti saya akan dapat earning yang sangat tinggi dari situ. Nah, itu yang saya pertanyakan. Saya benar-benar ingin bertanya, apakah 2 undang-undang ini malah memicu orang-orang untuk menjadi, oh dasar itu saya bisa ambil celah, dasar itu saya bisa ambil celah. Disitulah malah orang menjadi semakin maraknya berkorupsi. Terima kasih, Pak. Ya. Dari program saya kira usulannya sangat bagus. Koruptor dihukum dengan mengembalikan 3 kali lipat dari yang dikorupsinya dan hukuman minimum 20 tahun. Itu ya usulnya tadi ya. Saya dengarnya gitu kan. Pokoknya korupsi berapa aja mengembalikan 3 kali lipat dari yang dicurinya dan dihukum minimum 20 tahun. Saya kira bagus usulan dari koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di belakang saya mendengar jawaban dari Pak Mahfud tentang sistem dan sistem. Nah, ketika kita sekarang menjadi mahasiswa pintar, mempunyai akhlak yang baik, saya yakin kita semua ingin merubah bangsa ini menghapus koruptor. Nah, dan caranya otomatis kalau menurut saya itu pasti harus masuk ke politik seperti itu. Nah, tadi biasanya ketika ada pejabat yang tahu ada tindak korupsi dan dia baru berpikir untuk menghapus itu, untuk merubah itu semua, tapi tiba-tiba ada tangan dari atas yang langsung saja mengambil dan membuangnya. Seperti itu. Lain halnya ketika seperti Pak Mahfud dan Pak Busro yang katanya kita ini sudah atasan, jadi agak nyaman seperti itu. Nah, dulunya sebelum jadi atasan itu gimana perjuangannya? Apakah kita ketika sebelum jadi atasan ikut-ikutan korupsi dulu lah, nanti kalau sudah jadi atasan kita baru merubah, nah, seperti itu. Itu kan sulit sekali. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jadi atasan, tidak punya atasan. Tidak punya atasan, karena strukturnya kan nggak ada MK cabang, nggak ada ya MK ya MK gitu. Bukan jadi atasan, tidak punya atasan, itu yang mereka bilang tadi, gitu ya.
jadi agak sedikit keliru. Berikutnya Mas. Tadi terdaftar, benar? Oke, kalau gitu sudah sabar ya Mas ya. Kok yang UTM tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino. Saya dari SMA Negeri 4 Yogyakarta, Pak. Jadi di sini mahasiswa saya SMA dan teman-teman saya juga banyak yang di belakang. Kami meskipun kami nggak bisa apa-apa, Pak, tapi kami selalu berdoa untuk bangsa ini supaya bersih dari korupsi. Dan juga saya terkesan dengan puisi dari Bapak Taufik Ismail, mungkin boleh ya? Boleh saya bacakan di sini. Di Cina, koruptor dipotong kepalanya. Di Arab, koruptor dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Di Jepang, memang ketahuan korupsi, dia langsung mundur. Di Indonesia, ketahuan korupsi, pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung berikutnya Mas. Beri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mustaqim dari Dora, jurusan sastra Arab ini strategi, solusi, dan bahkan apa tadi ya, strategi, solusi dan lain sebagainya itu yang itu biarkan KPK lah yang mengurusi, yang lainnya nggak usah. Yang kita inginkan itu kan korupsi, apa pelanggaran korupsi itu tidak ada lagi, bahkan berkurang yang kita inginkan. Ya udah, mereka pelaku korupsi yang ada hukum senang-senang mungkin baik. Saya aja dulu ketika saya melu budak maling, belum sempat maling aja, ketika ketangkap saya bawa ke pengadilan di GPI, bisa saya beri aja pelaku korupsi suruh diudani baik. Kon dipek slip. Terus yang kedua, seharusnya kita membuat suatu pernyataan yang bisa membangun, yang kita buat bersama, dan kita sepakati bersama, yang bisa membuat meminimalisir korupsi tersebut. Seperti halnya di kampus kan kehadiran 75% yang tidak bisa ikut ujian. Ya seperti apalah pernyataannya yang bisa meminimalisir, terserah pokoknya. Oke. Masih yang Putri tadi siapa yang? Ya, Putri dulu ya, satu dulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati. Satu yang saya tangkap dari pernyataan yang disampaikan tadi, saya lupa oleh narasumber beberapa soal dilema dalam penanganan setiap kasus yang ditangani oleh hakim itu sendiri. Yang saya ingin penjelasannya, mungkin tadi kalau nggak salah di situ ada benturan konstitusi atau undang-undang peraturan yang memang kemudian itu misalnya dari kasus 1 juta koruptor yang korupsinya 1 juta ke 1 triliun atau 1 miliar, ini kemudian ada dilema dalam penetapan hukum untuk yang bersangkutan. Saya butuh kejelasan, artinya dilema dalam konstitusi yang seperti apa. Saya kira ini mungkin bisa dijelaskan oleh MK. Sehingga kita itu tidak hanya mengkaji mahasiswa dalam kasus-kasus yang tidak hanya berada dalam kelas-kelas seperti undang-undang itu, tapi juga disampaikan langsung oleh hakim yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, saya kira kita juga harus punya langkah maju
Kalau pertemuan yang kemarin di Taman Siswa, kemudian sekarang di UGM, selanjutnya kita jangan lagi pertemuan yang seperti ini, kemudian hanya berharap kepada Allah. Kita butuh perubahan dari Allah, namun dari kita sendiri hanya datang ke sini mahasiswa menjadi pendengar setia dari pemerintah dan hal ini dan lain-lain. Saya butuh langkah maju dalam artian bahwa kenapa sih KPK tidak menyampaikan langsung kasus-kasus yang sejauh ini tidak pernah terselesaikan, Tarwas Senturi, kemudian Nasarudin dan Terbaru Nunun. Apa sih yang menjadi masalah di sana sehingga kasus ini terkesan mandek dan tidak pernah terselesai? Jika memang dalam penanganan kasus ini terdapat hal-hal yang memang MK atau KPK tidak mampu mungkin dalam tanda kutip menangani itu, mahasiswa kenapa tidak digunakan untuk mendorong apa yang menjadi masalah-masalah itu? Sehingga kita mahasiswa yang hadir di sini itu tidak hanya duduk dengar dan bahas teori. Kita mahasiswa teori koruptor, apa itu koruptor? Udah di kelas kita baca sama aku karena sudah sangat paham apa itu koruptor. Tapi mahasiswa kita ini mau gunakan seperti apa? Jangan, karena setelah dari sini kita pun akan melakukan langkah-langkah. Jangan sampai setelah kita merespon pertemuan ini kita melakukan langkah untuk demo besar-besaran soal koruptor, yang ada kita ditangkap, kita dipukul di sana. Jadi saya kira apa sih yang menjadi kendala oleh KPK sehingga penanganan kasus-kasus yang memang memakan biaya dengan triliun itu seperti apa? Sehingga jihadnya itu tidak hanya jihad oleh pemerintah atau KPK, tapi kita mahasiswa juga jihad, tapi mahasiswa yang terorganisir, jihad yang terorganisir. Terorganisir yang dimaksudkan ini adalah data-data yang diberikan oleh KPK kalau perlu. Ini penanganan kita sampai di sini, ini nggak selesai. Mahasiswa kalian harus memerdekakan kita. Itu yang kita butuhkan. Jangan sampai di saat ini KPK ngomong seperti ini, di belakang kita menangkap itu, kita dorong KPK malah oh enggak, kita itu kasus kita. Saya kira ini penting untuk mahasiswa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya kira ini yang mau ditanyakan oleh Mas, saya dari Ternate, Maluku Utara. Terima kasih. Dua orang ya, bismillah, karena waktu kita belum sudah mendesak, saya mohon bersabar Bapak yang depan dua orang ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, ini cuma masalah ketika sebuah kasus itu muncul di media massa, itu booming, katakanlah persoalan itu selalu dipermasalahkan 2 minggu atau 3 minggu. Tapi ketika ada permasalahan yang mungkin itu tatarannya lebih kecil, itu menutup permasalahan itu, dan ketika masyarakat itu tahunya permasalahan itu cuma dari media TV ataupun media koran dan lain-lain, itu tidak ada kevalitan dari kasus itu, dan kasus itu tidak ada akhirnya gitu Pak. Runtut terus gitu. Yang kedua itu soal dari seluruh pegawai KPK, katakanlah mereka selalu sibuk setiap hari mengurusi masalah korupsi. Apakah ada salah satu mungkin dari beberapa itu yang malah melakukan korupsi? Katakanlah di polisian itu mereka yang mengetahui hukum, tapi mereka yang melanggar gitu. Apakah ada di instansi KPK yang oknum-oknum yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik, hukum UGM. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi mengenai Pak Mahfud bicara masalah sistem sudah selesai. Terus yang harus kita laksanakan adalah hancurkan, pokoknya diinjak-injak sekalian apa masalah korupsi itu. Terus masalah Mas Zainal bilang tadi, kita sudah menginjakkan kaki di sini. Kita sudah berkumpul di sini, udah langkah kedua yang kita lakukan setelah di Taman Budaya. Terus menyinggung masalah Mbak tadi, libatkan kami mahasiswa, apakah buat deklarasi atau apa gitu. Setelah itu buat bentuk sebuah konsep pengajaran buat kami korupsi itu, karena menurut saya korupsi itu tidak sesimpel itu gitu. Setelah saya baca-baca atau saya sedikit melihat ada konsep dari ICW mengenai eksklamasi publik itu seperti apa, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin tertinggal satu orang, saya silakan berdiri Mas. Singkat padat ya, Anda mendapat privilege yang terakhir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Lamboji, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berhubungan tadi pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Mas yang pertama, jadi saya ingin memperkuat statement dari pernyataan Mas yang pertama tadi. Saya ingin lagu lirik Ayu Ting-Ting itu mengatakan kemana. Jadi saya menanyakan kemana kasus Bank Senturi itu Pak? Pada Pak Husnul Muqaddas, di mana ini saya ingin bicara masalah fakta dan saya tidak bosan-bosan ingin bertanya masalah kasus Bank Senturi itu. Dan begitu juga kita lihat media massa yang tidak bosan menanya kemana kasus Bank Senturi itu. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya langsung Pak Busro, kemudian satu dua yang lain. Ya, saya berdiri aja. Bank Senturi itu besar, 6,7. Itu kasus politik. Ya, oleh DPR diambil keputusan, dilimpahkan ke proses penegakan. Ini langkah yang keliru. Karena sudah dilimpahkan, maka KPK jalan. Ditemukan 2 orang yang bukti-buktinya kuat terkait dengan dugaan korupsi di Bank Senturi yang memperoleh kucuran dana dari BI. Nah, 2 orang ini bukan pejabat negara. Karena itu KPK tidak berwenang. Yang menjadi kewenangan PK itu subjek hukum pelaku korupsinya itu harus pejabat negara, anggota DPR pusat sampai daerah, presiden sampai menteri-menteri sampai kepala daerah sekda, ya, hakim, penegak hukum. Sesungguhnya advokat itu dalam undang-undang advokat itu penegak hukum. Jadi kalau nanti ada advokat yang bisa dijerat oleh KPK, itu jurisprudensi baru. Jadi hati-hati ya, di sini ada advokat itu ya. Nah, kembali ke Senturi. Senturi yang 2 kasus tadi oleh KPK sudah diserahkan ke Mabes Polri dan sudah direspon oleh Mabes Polri sama kejaksaan dan sudah dihukum. 1. Nah, kemudian apakah ada pejabat negara yang menjadi kewenangan KPK untuk memproses? Ini masih dalam proses. Untuk bisa memproses, KPK sudah memeriksa Sri Mulyani, meminta keterangan sejumlah pejabat yang lain. Yang terakhir ini Budi Mulya, salah satu deputi senior di sana. Robert Tantular dipanggil lagi. Nah, kemudian apakah sudah sampai kepada bukti-bukti yang memenuhi hukum pembuktian? Belum. Dan kalau belum, KPK tidak bisa memaksakan. Karena di KPK itu kalau orang sudah dijadikan tersangka, tidak boleh dihentikan di jalan cabut, harus jalan terus. Oleh karena itu harus ekstra hati-hati. Nah, selain itu juga untuk menentukan seseorang itu dalam kasus Senturi itu terbukti atau tidak melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, antara lain syaratnya harus ada keuangan negara yang dirugikan oleh orang yang diduga melakukan korupsi itu. Nah, yang berwenang untuk melakukan perhitungan adakah kerugian keuangan negara itu bukan BPK, bukan KPK, tapi BPK. Untuk undang-undangnya gitu. Ya, UMY dan lainnya tadi ada 3 yang lain. BPK sudah melakukan audit investigasi, ada 9 butir sudah kami pelajari. Dari 9 butir itu tak satu pun yang menyatakan ada unsur kerugian keuangan negara, sehingga KPK belum bisa mengandalkan pada hasil audit BPK. DPR tidak puas, kemudian DPR meminta BPK untuk melakukan audit forensik. Sesungguhnya sama, beda sedikit. Audit forensik dengan audit investigasi, bedanya sedikit. Sampai sekarang BPK belum selesai. Jadi dengan demikian perkembangan Senturi seperti itu. Sampai kapanpun juga anggota DPR teriak-teriak supaya KPK itu menentukan tersangka, independensi harus kami jaga, tidak bisa kami main-main. Tuduhan-tuduhan serem itu. Wah, KPK itu partai dipengaruhi oleh Partai Biru, partainya SBY. Itu fitnah, zaman Nabi pun juga difitnah. Nabi Muhammad itu difitnah berkali-kali. Muhammad Busro juga itu biasa. Karena mengapa saya difitnah? Kalau saya Muhammad Busro, sahabatnya Muhammad Ainun Najib. Itu Senturi ya, itu clear. Tapi ketika nanti ada bukti baru yang masuk ke KPK, pasti akan kami tindak lanjut. Sampai sekarang belum berhenti. Jadi kalau ada masyarakat yang terkecoh oleh sementara media yang menyatakan bahwa Senturi berhenti, tidak sama sekali.
Mungkin termasuk di ruang ini ada yang terkecoh, frustasi, apatis. Memberantas korupsi tidak bisa apatis. Koruptor itu semeringah, koruptor itu. Koruptor itu kalau melakukan korupsi kusuk. Sofan ka'annahum bunyanun marsus koruptor. Lah mengapa kita mudah frustasi, mudah menyerah? Kita semangat terus. Nah acara ini justru menyemangati kita semuanya untuk melakukan perlawanan dengan penuh kegembiraan dan semangat serta semeringah. Jangan mundur sama sekali. Kemudian apa lagi? Senturi ya. Nah kemudian mengenai kasus polisi di KPK pernah. Jauh sebelum saya masuk, zamannya Pak Taufik Rudi itu ada polisi penyidik dari Mabes Polri diperbantukan di KPK. Namanya Parman, tapi bukan Pak Suparman Marzuki. Ini memeras penyidik, memeras pelapor. Kemudian diproses oleh KPK sendiri, diperiksa sendiri, kemudian diadili sendiri, diajukan ke pengadilan tindak pidana tipikor dan dihukum. Polisi juga, KPK juga pernah memeriksa mantan Kapolri Rosdi Hadji. Jadi pernah polisi juga diperiksa di KPK. Jaksa sering, hakim ditangkap juga sering. Terus awal 2009, 2011, 25 anggota DPR itu sekaligus ditahan oleh KPK dalam kasus travel check. Kaitannya dengan Nunun, kita harapkan Nunun ketika sehat nanti akan membuka. Apakah itu Miranda Gultom, apakah pengusaha-pengusaha tertentu, bank-bank tertentu, lihat saja perkembangannya. Jadi tidak ada kasus yang di KPK itu satu pun berhenti, tidak ada sama sekali. Apalagi selesai tentang sistem. Sistem itu saya mengutip kebenaran yang tidak diorganisasi dengan baik itu mudah dilumpuhkan oleh kezaliman yang diorganisasi dengan baik. Itu fatwa dari Khalifah Ali. Dan begitulah. Korupsi itu sistemik, menggurita dan seterusnya. Nah, pelawan korupsi itu belum sistemik. Acara seperti ini kan sesungguhnya acara yang digalang oleh ICM, kolaborasi dengan ICB, kolaborasi dengan KPK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember kemarin. Jadi ini kan gabungan antara lembaga negara, LSM, dengan kampus, melibatkan semua unsur dan didukung dengan pendekatan budaya lewat Kanjeng ini. Jadi dengan demikian kata akhir saya ialah kita jangan sama sekali terhindar dari penyakit lemah itu, frustasi, maju terus. Kami pun juga akan terus-menerus bersama teman-teman yang di depan ini. Tapi juga di daerah-daerah juga harus digerakkan terus-menerus. Dengan demikian kata akhir saya ialah Ar-Ra'd yang tadi ayat yang dibaca Cak Nun ayat 8 itu mulai besok mau diapakan oleh teman-teman mahasiswa? Cukup kuliah saja, SKS saja? Saya kira enggak. Mesti harus mulai ada gerakan-gerakan yang tertib karena menjelang 2014 itu pintu serius. Kalau 2014 capresnya adalah capres yang cukong yang maaf busuk-busuk itu remuk Indonesia. Begitu cara. Berikutnya siapa yang akan menjawab? Kecil ya, kecil. Ada satu pertanyaan tadi. Ya sebetulnya examinasi publik itu kita bikin teman-teman pukat. Jadi kejahatan selalu ada jejaknya. Korupsi itu selalu ada bukti-bukti yang namanya barang busuk itu pasti ada baunya. Dan salah satu menjejak korupsi dalam peradilan itulah kita cek di putusan-putusan hakimnya. Nah, saya kira ke depan teman-teman Fakultas Hukum harus berperan untuk ngecek gitu ya, di putusan-putusan hakimnya itu ada yang salah nggak, prosedurnya ada yang enggak. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua gitu ya, teman-teman Fakultas Hukum harus mempertanyakan juga apabila kemudian ada dosen yang menjadi punya profesi ahli bersaksi ya, ahli bersaksi untuk kepentingan kasus korupsi, untuk kepentingan koruptor gitu ya. Jangan sih teriak-teriak anti korupsi di kampus diam aja, di kelas diam aja ketika dosennya kemudian menjadi ahli bersaksi gitu. Jadi itu saya kira tugas bagi teman-teman mahasiswa. Bukan saya memberi keistimewaan, tapi karena memang salah satu pusat perhatian kita adalah Pak Mahfud, saya kira ada beberapa hal-hal pokok yang Pak Mahfud bisa kemukakan untuk akhir acara kita ini.
Tidak ada, hanya saya ingin mengatakan di Indonesia ini sangat banyak orang memimpin institusi yang tidak punya atasan. Artinya dia bisa mengambil tindakan. Jadi seperti itu, tidak punya atasan, Pak Busro tidak punya atasan, lebih-lebih presiden tidak punya atasan, gitu. Bisa dia melakukan. Saya bisa kok ke bawah. Masa yang lebih kuat lagi tidak bisa. Cuma itu saja, saya tidak mengatakan bagaimana misalnya kalau saya punya atasan gitu. Saya pernah mengatakan dulu waktu di DPR itu saya sungguh sangat frustasi. Karena begini, saya datang ke DPR itu dulu dengan niat baik, saya menyiapkan buku-buku tentang parlemen macam-macam. Sesudah di sana tidak ada gunanya, debat kusir yang ada. Sehingga saya teringat pada ketika saya mau calon anggota DPR itu, saya pamit ke Gus, saya mau anggota DPR. Kamu jangan. Kenapa? Kamu tidak cocok di situ. Di situ itu tempatnya orang bohong. Lalu kenapa Gus Dur kok merekomendasi si A, si B itu jadi? Nah, karena mereka memang pembohong, saya letakkan di sini. Itu betul. Itu betul. Jadi dia menyebutlah beberapa orang waktu itu dari partai ini, si A, si B boleh, kok saya tidak boleh. Ya karena mereka memang pembohong bukannya. Biar lawan sama-sama bohong. Iya gitu. Sehingga kemudian sudah saya sekian lama di DPR, maka saya pindah ke Mahkamah. Nah itu memang berat di situ. Ya. Tetapi kan DPR juga punya pemimpin-pemimpin, punya atasan kan. Yang paling atas itu kan sebenarnya bisa kalau mau. Itu yang paling atas tidak bisa membiarkan anak buah begitu dengan alasan bahwa anggota DPR itu independen. Justru di situ ya penggunaan independensi itu, penyalahgunaan independensi itu bisa disorot oleh ketua DPR. Nah saya kira itu ya, cuma saya tadi teringat ketika lagu-lagu daerah itu dulu saudara, saya pernah sholat sama Gus Dur. Lalu ada musik sangat keras. Lalu kata Gus Dur, matikan dulu musik, kita mau sholat. Lalu Gus Dur cerita, kenapa Gus? Ya dulu katanya ada cerita orang sholat khusyuk. Jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ketika sampai ke Malik Yaumiddin itu lalu ada lagu yang tadi itu Mano Dadali. Lalu imamnya itu ikut lagunya. Iya karena sholatnya jadi bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.